Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Anak-anakku sekalian yang terkasih dan yang berbahagia di dalam Dharma, setelah kalian bersama-sama mengikuti puja bakti minggu pagi, ya, Romo berharapkan semua kalian bisa ikut dengan baik. Nah, sekarang kita akan berlatih meditasi. Nah, setelah selesai berlatih meditasi, kita akan mendengarkan khotbah Dharma dari Romo. Nah, sekarang mari kalian siap-siap. Ya, kita awali dengan meditasi bersama. Nanti ketika lonceng berbunyi, bell of mindfulness berbunyi, kalian siap duduk dengan baik. Nah, lonceng pertama, tangan di atas dahi. Lonceng kedua, letakkan di depan dada, anjali. Dan yang ketiga, letakkan di atas pangkuan. Ya, nanti dengarkan instruksi yang Romo sampaikan. Semua anak-anak Buddhis harus bisa bermeditasi. Nah, oleh sebab itu, karena kita sudah lama tidak puja bakti di wihara, nah sekarang kesempatannya kalian mendengarkan pelatihan meditasi ini. Ya, mari kita mulai. Nafas masuk, nafas keluar. Duduklah dengan tenang dan rileks. Duduk bersila, punggung tegak lurus, tidak membungkuk, tidak miring ke kiri dan tidak miring ke kanan. Pejamkan mata, kemudian letakkan telapak tangan kiri di atas pangkuan dan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Tenang, tidak bergerak, tidak lihat kiri, tidak lihat kanan, tetapi perhatikan keluar masuk nafas kita melalui lubang hidung. Nafas masuk dirasakan, nafas keluar dirasakan. Perhatikan sentuhan udara melalui lubang hidung kita. Nafas masuk, aku sadar aku bernafas masuk. Nafas keluar, aku pun sadar aku bernafas keluar. Nafas masuk, in, nafas keluar, out, in, out, in, out, in. Nafas masuk, aku sadar aku bernafas masuk. Nafas keluar, aku pun sadar aku bernafas keluar. Nafas masuk,
aku tenang dan damai. Nafas keluar, aku berbahagia. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, semoga papa dan mamaku berbahagia. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, aku berbahagia. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, aku berbahagia. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, semoga kedua orang tuaku berbahagia. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, semoga orang tuaku berbahagia. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, semoga koko dan ceceku serta adikku berbahagia. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, semoga para guruku berbahagia. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, semoga papa dan mamaku berbahagia. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, semoga semua makhluk berbahagia. Nafas masuk, aku tentram dan damai. Nafas keluar, semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk hidup dalam keadaan tenang, tentram, damai, dan berbahagia. Sabe sata airahuntu, sabe sata bawantu sukitata. Sadu, Baik, selamat pagi anak-anakku sekalian. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, jumpa lagi kita dalam Dharma Desana. Ya, setelah kita berpuja bakti, puja bakti minggu pagi, dilanjutkan dengan latihan meditasi seperti yang barusan saja kita lakukan. Nah, sekarang kita mendengarkan khotbah Dharma. Ya, biasanya kalau untuk murid-murid SD yang puja bakti minggu pagi, ya Romo selalu Dharma Desananya berupa cerita. Nah, hari ini juga berupa cerita. Ya, hari ini judul ceritanya adalah Samanera Kecil dan Semut. Nah, bagaimana kisahnya? Kalian dengarkan dengan baik, ya, duduk dengan tenang, dengan rapi, ya, tidak ribut, tidak bicara sana, bicara sini, lihat sana, lihat sini. Hanya melihat
dia melihat ke laptopnya, smartphone-nya, dengarkan Romo akan berdharma desana. Samanera kecil dan semut. Nah, bagaimana kisahnya? Ada seorang anak kecil, ya kira-kira berusia 9 tahun. Ya, kalau 9 tahun ini kelas berapa ya? Kelas 4 ya. Kelas 4, ya kira-kira kelas 4. Tapi dia tidak sekolah di sekolah biasa. Dia sekolah di sebuah wihara, ini di Tiongkok dulu. Jadi sejak dia umur 7 tahun, papa mamanya menyekolahkannya di sebuah wihara. Memang zaman dulu wihara juga sekaligus tempat belajar, tempat sekolah. Nah, dia belajar di sana, ya bersekolah di sana, belajar agama, belajar ilmu pengetahuan, menulis, membaca, dan lain sebagainya. Ya, jadi Samanera kecil ini tinggalnya di wihara. Ya, dia tidak pakai baju biasa seperti kita lagi, tapi pakai baju seorang biksu, ya seorang bante, tapi kecil, makanya dibilang Samanera kecil. Samanera artinya calon biku, ya calon bante. Nah, dia tinggal di wihara, makan di wihara, tidur di wihara, belajar di wihara. Ya, mulai dari kelas 1 dia sudah tinggal di wihara. Nah, sekarang dia sudah berumur 9 tahun. Sudah kelas 4. Nah, kalau kita sekolah biasa sudah kelas 4. Ya. Dia punya banyak guru, ya, ada guru bahasa, ada guru di Tiongkok guru bahasa Mandarin, ada guru matematik, bante-bante semua. Ya. Nah, tetapi kepala sekolahnya seorang bante yang sudah tua. Ya, mereka panggil suhu. Ya. Suhu ini sangat bijaksana, penuh cinta kasih dan penuh kasih sayang seperti ajaran Buddha. Ya, jadi suhu ini pagi-pagi sudah bangun, ya anak-anak ikut bangun, kemudian mereka bersih-bersihkan wihara, kemudian ikut baca parita bersama guru-gurunya dan suhu yang tua ini. Nah, suhu ini terkenal sakti. Ya, beliau ini karena rajin bermeditasi, beliau ini punya kesaktian. Ya, murid-murid sangat sayang, sangat hormat kepada suhu ini. Nah, pada satu hari ketika suhu ini bermeditasi, dia melihat sesuatu yang tidak baik. Apa itu? Samanera kecil ini akan meninggal 7 hari lagi. Wah, tentu saja suhunya sedih. Ya, Samanera kecil ini baik, rajin belajar, rajin membersihkan wihara, tetapi kok suhunya ini lihat bahwa dia akan segera meninggal 7 hari lagi. Ya, suhu ini berusaha menolong, tetapi ternyata tidak bisa. Ya, sudah karmanya. Jadi akhirnya suhu ini panggil dia. Suhu ini berpikir begini, daripada anak ini nanti meninggal di wihara, kan orang tuanya sedih. Nah, mumpung masih ada waktu, anak ini disuruh pulang. Biar nanti kalau dia meninggal di rumahnya. Ada papanya, ada mamanya. Ya, suhu ini menolong nggak bisa lagi karena karmanya. Ya, terus suhu ini panggil Samanera kecil. Misalnya suhu ini bilang begini, kamu saya beri waktu untuk berlibur. Tidak usah belajar, tidak usah sekolah, dan kamu boleh pulang ke rumah orang tua kamu. Nah, tentu saja Samanera kecil ini senang karena sudah lama dia tidak pulang kampung. Nah, akhirnya suhunya bilang kamu pulang, ya hati-hati di jalan. Karena jarak antara wihara ke rumahnya lumayan jauh. Ya, kalau kita sekarang mungkin dari sini sampai ke mana ya? Ke Lubuk Alung. Nah, Lubuk Alung. Jadi kalau jalan kaki itu dari pagi bisa sampai sore baru sampai di rumah. Nah, tetapi karena suhunya bilang Samanera kecil ini senang juga. Sudah lama dia tidak ketemu dengan papa mama yang dicintainya. Nah, kemudian dia bawa bekal, bawa pakaiannya, ya dia bawa roti sedikit, air teh sedikit, terus pulang. Ya, suhunya bilang hati-hati di jalan ya. Ya, suhu, terima kasih. Omitofo. Nah, kalau di Tiongkok kan begitu. Nah, terus dia pulang. Ya, di dalam perjalanan,
Ya dia jalan, ya namanya anak kecil kan, sambil jalan-jalan, sambil main-main. Ketika dia capek, dia lihat ada sebuah sungai, sungai kecil. Nah dia berhenti sejenak di sana. Ya di tepi sungai ini ada pohon, sehingga dia duduk sejuk. Nah ketika dia duduk santai, menghilangkan letihnya ini, tiba-tiba dia lihat ya ada sebuah batu di tepi sungai ini. Ya di sana banyak sekali semut. Semut ini terkurung. Mungkin tadi waktu mereka naik ke atas batu itu air belum tinggi. Tetapi air sungai kan bisa pasang naik, bisa pasang surut. Nah ketika air pasang naik, semut ini terkurung di atas batu tadi, tidak bisa menyeberang lagi. Jangan-jangan sebentar lagi kalau air terus naik, semut-semut ini pasti dihanyutkan oleh air. Waduh, Samandarani lihat, wah kasihan ya. Jangan sampai nanti semut-semut ini hanyut. Ya, walaupun seekor semut, kita harus menyayangi, harus menyelamatkan. Itu ajaran Buddha. Nah, Samandera kecil tahu itu ajaran Buddha. Ya, terus saya pikir gimana ya mau menolong semut-semut ini supaya bisa ke tepi sungai. Kan sekarang batunya di tengah-tengah di tepi sungai ini ada air nih, airnya deras. Gimana semut itu mau lewat? Nah, tiba-tiba Samanera kecil yang cerdas ini ingat, ya, terus dia cari sebuah ranting kayu. Kemudian dia letakkan di atas batu tadi. Kemudian ujung yang satu lagi di tepi sungai. Wah, semut-semut ini sangat senang sekali. Walaupun mereka tidak bisa bicara, Samanera kecil tidak bisa dengar, pasti mereka bilang begini, hore, kita selamat, ada yang menolong kita. Ya, tuh Samanera kecil menolong kita, membuatkan kita jembatan. Nah, jembatan itu adalah kayu tadi, terus diletakkan di atas batu satu dan di ujung di tepi sungai satu. Wah, semut-semutnya dengan riang gembira semua menyeberang. Hore, kita selamat, hore, kita selamat. Nah, Samanera kecil ini juga senang hatinya sudah bisa menolong semut. Ya, semut itu banyak, mungkin ada ratusan ekor semutnya. Nah, terus dia lanjutkan perjalanan. Nah, menjelang malam sampailah dia di rumah. Pa, ma, saya pulang. Waduh, mama saya senang. Ngapa kamu pulang? Kamu lari? Oh bukan, suhu kasih saya libur. Wah, kalau begitu kesempatan lah. Ya kamu bisa libur di rumah, kata papa mamanya. Nah, Samandera kecil ini senang sekali. Dia bisa ketemu dengan kokonya, cecenya, adiknya. Senang sekali. Nah, tanpa terasa sudah hari terakhir. Dia sudah mau pulang ke wihara besok harinya. Nah, pada pagi hari itu ketika udaranya cerah, dia pergi mandi di sungai. Tidak jauh dari rumahnya ada sungai. Ya, dia mandi di sungai. Wah, airnya sejuk, senang sekali hati si Samanera kecil ini. Dia berenang kian kemari. Nah, tiba-tiba sedang berenang ini dia terdengar suara burung. Waduh, merdu sekali suara burungnya. Belum pernah dia mendengar suara burung seperti itu. Sehingga dia bergegas naik ke pinggir sungai. Ya, melap badannya dengan handuk, kemudian mengganti pakaiannya. Ya, dia berpikir di mana ya burung yang bunyi tadi indah sekali. Tetapi suara burung itu sudah dia siap mandi, tidak terdengar lagi itu suara burung. Tiba-tiba yang terdengar adalah suara gemuruh. Suara gemuruh, wah rupanya terjadi banjir bandang. Nah, banjir bandang itu biasa terjadi di sungai. Jadi kalian hati-hati kalau rekreasi, mandi-mandi di sungai, hati-hati. Ya, kalau terdengar bunyi gemuruh itu berarti banjir bandang. Karena apa? Di bukit di hulu sungai itu ada air yang terbendung oleh kayu. Nah, ketika kayunya patah, air ini meluncur dengan kuat sekali, deras sekali. Ya betul, rupa bunyi gemuruh itu air sungai terjadi banjir bandang. Wah, hanyut pohon-pohon, semak-semak di tepi sungai habis dihanyutkan. Nah, Samanera kecil ini berpikir, wah untung ya saya selamat. Saya sudah selesai mandi. Kalau saya tadi masih di dalam air, pasti saya hanyut. Kalau hanyut pasti mati. Airnya deras sekali. Nah, akhirnya dia pulang. Ya, dia cerita sama mamanya.
Mamanya bilang, Omi Tofo, syukurlah ya anakku selamat. Nah esok harinya dia bersiap-siap. Nah bilang sama papa mamanya pamit, Pa, masa balik ke wihara ya, suhu pasti sudah nunggu saya. Dia pulang. Nah sore harinya sampai dia di wihara. Ya sampai di wihara, suhu. Ya panggil guru biksu yang tua ya. Aku sudah pulang. Wah, suhunya kaget. Loh, kok bisa pulang? Kan sekarang hari ke-8. Seharusnya hari ke-7 dia meninggal. Tetapi kok bisa selamat ya? Nah, suhunya meditasi lagi. Waduh, rupanya ada satu kekuatan karma baik yang membuatkan dia selamat. Ya, kalau enggak memang hari ke-7 dia sudah meninggal. Tetapi sekarang selamat. Terus suhunya panggil, kamu sini sama daerah kecil sini. Ya, waktu kamu keluar dari wihara pulang ke rumah, di perjalanan apa yang kamu lakukan? Si Semandera nggak ingat. Nggak ada aku lakukan apa-apa. Aku pulang saja. Nah tapi dia ingat. Oh iya suhu. Waktu itu aku duduk di pinggir sungai. Nah tiba-tiba aku melihat ada segerombolan semut terkurung di batu. Terus aku kasih kayu untuk jembatan supaya mereka bisa menyeberang dari batu itu ke tepi sungai. Wah, suhu ini pakai jenggot, suhunya pegang-pegang jenggot. Wah, itulah sebabnya. Tapi dia tidak bilang, dia pikir itulah sebabnya. Rupanya si Samanera ini sudah melakukan satu karma yang sangat baik. Ya, karma yang sangat baik inilah yang menyebabkan dia terbebas dari bencana dari malapetaka yang bisa merenggut nyawanya, yaitu terhanyutkan oleh banjir bandang. Tetapi karena dia berbuat baik, dia menyelamatkan ratusan ekor semut, karma baiknya ini menyebabkan dia selamat. Ya, jadi waktu di sungai, ya terdengar bunyi burung, sehingga dia mau cari, burung apa ya kok merdu sekali. Belum pernah dia dengar suara burung seperti itu. Ya, dia mau melihat, tetapi ternyata terjadi banjir bandang. Untung dia sudah naik ke darat, kalau tidak dia terhanyut. Dia ceritakan pada suhunya hanya mengangguk. Wah, itulah sebabnya dia sudah melakukan satu karma yang sangat baik sehingga bisa menyelamatkan dirinya. Nah, kita juga harus begitu. Ya, di tengah-tengah bencana seperti pandemi Covid ini, kita harus banyak berbuat baik. Berbuat baik, menolong orang tua, ya, menolong papa mamanya kerja, ya, kemudian baca parita, ikut puja bakti minggu pagi ini, ya, kemudian juga bermeditasi dan mendengarkan ceramah dharma. Kalau ini kalian lakukan, kalian akan terselamatkan, terjauhi dari bencana penyakit, yaitu coronavirus disease 19 ini. Virus corona 19 ini sekarang semakin banyak orang yang terkena. Nah, kita hati-hati. Jadi selain jaga kebersihan, cuci tangan, pakai sabun dan air mengalir, hand sanitizer, pakai masker, jangan dekat-dekat, jaga jarak, jangan berkumpul-kumpul, bergerombol-gerombol, ya. Kita berbuat baik, baca parita, meditasi, baca buku dharma, dengarkan khotbah dharma Romo, ya. Nah, semua ini berbuat baik. Menolong papa mama, kalau ada orang tetangga yang kelaparan kita bantu. Nah, ini perbuatan baik inilah yang bisa membuat kita menjadi selamat, tidak terpapar coronavirus disease 19 yang sangat berbahaya ini. Ya, jadi itulah nasihat yang dapat Romo sampaikan pada Dharma Desana kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan semoga kalian semua, satu keluarga, papa, mama, koko, cece, adik, semuanya selamat. Ya, tetap sehat, ya, tetap aman, selamat, sejahtera, damai, harmonis, dan berbahagia. Demikian saja. Terima kasih. Selamat siang. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Dan marilah kembali kita dengarkan Bell of Mindfulness, kemudian kita breathing in, breathing out sebanyak 3 kali. Ya, ini untuk melatih
kesadaran kita agar kita selalu sadar penuh. Ya, mari kita mulai mengundang Bell of Mindfulness. Selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.